Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengungkap motif penganiayaan yang dilakukan taruna senior STIP Jakarta terhadap juniornya Putu Satria Ananta Rastika 19 tahun pada Sabtu 4 Mei 2023. Menurut Gideon, pelaku berinisial TRS 21 tahun menganiaya korbannya hingga tewas karena arogansinya sebagai senior. Polisi menyebut senioritas itu tampak sebelum peristiwa pemukulan terjadi. Disebutkan bahwa TRS sempat bertanya ke korban dan 4 temannya siapa yang paling kuat di antara mereka berlima. Kemudian korban mengatakan bahwa dia yang paling kuat karena korban merasa dirinya adalah ketua kelompok dari komunitas tingkat 1 tersebut. Mendengar ucapan itu, TRS seketika melayangkan pukulan ke arah ulu hati korban. Penindakan dilakukan menggunakan tangan kosong di toilet. Mereka dipanggil ke toilet karena sang senior merasa bahwa mereka melakukan kesalahan yang mana menggunakan baju olahraga. Adapun TRS kini telah ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus kematian Putu. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Diberitakan sebelumnya, taruna tingkat 1 STIP Jakarta bernama Putu Satria Ananta Rastika dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 3 Mei 2024. Putu tewas akibat dianiaya seniornya TRS 21 tahun. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan penganiayaan terjadi di sebuah toilet yang berada di lantai 2 gedung STIP Jakarta. Kasus pembunuhan wanita dalam koper yang mayatnya dibuang di Bekasi, Jawa Barat bermula dari adanya cinta terlarang antara pelaku dan korban. Sebelum terjadi pembunuhan, pelaku mengajak korban ke hotel dengan dalih mencari angin segar. Dilansir dari kompas.com, pelaku yakni Ahmad Arif Ridwanullah, 28 tahun, mulai mengenal korban berinisial RM 50 tahun pada akhir tahun 2023. Saat itu Arif yang bekerja sebagai auditor melakukan perjalanan dinas luar kota dari Tangerang ke Bandung. Setibanya di kantor cabang Bandung, ia berkenalan dengan RM yang bekerja di bagian keuangan. Singkat cerita, rasa suka disinyalir mulai tumbuh di antara keduanya. Arif lalu mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri di salah satu hotel di Bandung, Jawa Barat. Beberapa bulan setelahnya, tepatnya pada April 2024, Arif kembali berkunjung ke Bandung dan bertemu dengan RM. Di sela-sela menjalankan tugasnya, pelaku mengajak korban untuk keluar kantor dengan dalih mencari angin segar. Korban pun menyetujui ajakan itu, lalu mereka pergi ke salah satu hotel. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Gogo Galesung mengatakan, RM sempat meminta izin kepada atasannya untuk keluar kantor dengan alasan menjenguk sang kakak yang dirawat di rumah sakit. Ketika tiba di hotel, Arif dan RM kembali melakukan hubungan terlarang. Setelah itu, RM meminta Arif yang diketahui sudah beristri untuk menikahinya. Arif pun emosi dan sakit hati karena RM tiba-tiba meminta kejelasan dalam hubungan yang tengah dijalani. Ia lantas menganiaya korban hingga meninggal dunia dan jasadnya dimasukkan ke dalam koper. Arif kemudian meminta tolong kepada adik kandungnya untuk membuang koper berisi mayat di kawasan Cikarang Barat, Bekasi. Saat ini, Arif dan sang adik telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Kematian taruna STIP Jakarta, Putu Satria Ananta Rastika di tangan seniornya menimbulkan duka mendalam bagi keluarga. Ayah Putu Iketut Swastika bahkan tak bisa menahan tangisnya saat mengenang sosok sang anak yang masih berusia 19 tahun itu. Ditemui di rumahnya di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, Sabtu 4 Mei 2023, Swastika menyebut Putu telah lama ingin masuk ke sekolah kedinasan.
Cita-citanya tersebut kemudian tercapai saat diterima di STIP Jakarta. Putu kemudian memulai pendidikannya pada September 2023 lalu. Selama masa pendidikan, Putu kerap berkabar dengan keluarganya ketika punya kesempatan memegang ponsel. Swastika mengungkapkan, sang anak tak pernah mengeluh dan selalu bercerita apa saja yang dialami di kampus. Menurutnya, putra sulungnya tersebut merupakan anak yang polos dan penyayang kepada keluarga. Tak hanya itu, Putu juga dikenal sebagai anak yang cerdas yang memiliki tekad yang kuat. Kejadian ini pun membuat keluarga Swastika merasa syok, termasuk istrinya. Adapun Putu meninggalkan orang tua dan kedua adiknya yang masih duduk di bangku kelas SMA dan 6 SD. Delapan bulan. Ya. Terus beliau sering berkabar ke Bapak? Sering. Kalau liburan pasti berkabar. Kalau hari Jumat kemarin kan biasanya IB dia. Baru bawa HP, telepon yang call sama keluarga. Terus ini memang cita-cita beliau sejak kecil atau gimana nih, Pak? Sejak dari sekolah SMA. Ingin cari sekolah kedinasan. Terus bagaimana tanggapan Bapak setelah kejadian sekarang ini, Pak? Saya sangat terpukul keluarga. Kejadian ini. Apalagi kematian anak saya kayaknya kurang wajar. Kasus tewasnya taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta saat ini tengah menjadi sorotan. Taruna bernama Putu Satria Ananta Rustika menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh seniornya. Namun pihak STIP Jakarta memastikan bahwa dalam kasus ini bukan perpeloncoan. Ketua STIP Jakarta Ahmad Wahid dalam keterangan pada Jumat 3 Mei 2024 memastikan bahwa kampusnya sudah menghapus perpeloncoan. Menurut Wahid, peristiwa ini dipicu masalah pribadi antara korban dan pelaku. Wahid lantas mengatakan peristiwa naas ini berada di luar kuasa STIP. Adapun Polres Metro Jakarta Utara telah menetapkan tersangka kekerasan terhadap Putu. Dugaan penganiayaan ini terjadi di toilet pria di dekat ruang kelas. Tindakan ini dilakukan oleh oknum senior tingkat 2. Seusai tak sadarkan diri, korban dibopong ke klinik kampus dan dinyatakan telah meninggal dunia. Proses tersebut pun terekam dalam kamera CCTV. Dari hasil pemeriksaan tim medis, korban mengalami luka lebam di bagian ulu hati. Jenazah Putu pun telah dilakukan proses autopsi untuk memastikan penyebab kematian dan sebagai alat bukti penyidikan. Seusai diautopsi, jenazah Putu akan diterbangkan ke Bali untuk dilakukan proses ngaben. Pemirsa, kelompok perlawanan Bahrain yang didukung Iran kembali beraksi untuk kedua kalinya. Mereka mengklaim telah menargetkan pasukan perlawanan Israel di Pelabuhan Eilat pada Sabtu 4 Mei 2024. Serangan ini dilakukan sebagai dukungan untuk rakyat Palestina. Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa operasi melawan Israel akan terus berlanjut kecuali perang dan blokade di Gaza dihentikan. Meski serangan ini dilakukan yang kedua kalinya, namun menjadi yang pertama kalinya bagi mereka menyerang Eilat. Diketahui sebelumnya, kelompok perlawanan Bahrain pertama kali menyerang Israel pada 27 April 2024. Namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampak yang ditimbulkan. Mereka hanya menunjukkan bukti adanya serangan tersebut melalui bukti video peluncuran drone. Di sisi lain, kelompok perlawanan Bahrain juga telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Pemirsa, Anda kembali dalam Sekilas Jawa Timur. Perayaan Hari Buruh di Ponorogo tidak diwarnai dengan aksi demo, melainkan diisi dengan santunan, senam massal, hingga bertabur hadiah. Perayaan May Day di Ponorogo digelar di alun-alun Ponorogo pada Minggu 5 Mei 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Pramita Kusumaningrum.
Baik, terima kasih rekan Eka. Benar sekali bahwa peringatan May Day atau peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Ponorogo tidak besar-besaran, melainkan diisi dengan santunan kepada anak yatim, kemudian senam massal, dan hingga bertebur hadiah. Peringatan May Day diperingati pada hari ini, hari Minggu 5 Mei 2024, di alun-alun Ponorogo. Terlihat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko juga hadir. Awalnya acara dilakukan dengan santunan anak yatim, kemudian dilanjutkan dengan senam massal yang di sana terlihat ada Kang Giri, Sapanakra Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, juga ada Wakil Bupati Ponorogo Bunda Lisdiarita, juga beberapa stakeholder terkait. Perayaan May Day dilakukan secara damai. Kang Giri menjelaskan bahwa perayaan May Day harus saling gembira memperingati Hari Buruh, ungkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko atau biasa disapa Kang Giri. Dia berharap bahwa pekerja dan buruh serta perusahaan dan pengusaha semakin sejahtera, juga ada hubungan baik antara pekerja dan pengusaha itu sendiri, juga dengan asosiasi masing-masing sehingga terjalin tripartit yang bagus. Selain itu juga Kang Giri menyoroti tentang pekerja migran Indonesia dari Kabupaten Ponorogo. Seperti diketahui, PMI dari Ponorogo adalah terbanyak dari tahun ke tahun. Di Ponorogo sendiri disebut sebagai lumbung PMI. Dia menjelaskan bahwa hingga saat ini pihak Pemkab Ponorogo terus mengirim PMI dengan yang mempunyai skill di mana sehingga PMI mempunyai kualitas yang benar-benar terjaga di luar negeri. Sementara itu Ketua Panitia May Day di Kabupaten Ponorogo Eko Nugroho mengaku bahwa peringatan May Day dihadiri oleh 600 itu mulai dari pekerja dan pengusaha serta lain sebagainya. Adapun kegiatan dilaksanakan mulai pagi yaitu santunan, kemudian senam massal dan hiburan. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memfasilitasi peringatan May Day. Demikian rekan Eka, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo. Kembali ke studio, terima kasih. Pemirsa, pasangan Mahalini dan Rizky Febian melangsungkan pernikahan di Bali hari ini, Minggu 5 Mei 2024. Diketahui Mahalini dan Rizky Febian akan menggelar acara pernikahan di dua tempat, yaitu di Bali dan di Jakarta. Adapun di Bali merupakan tempat kediaman Mahalini. Pernikahan juga akan digelar menggunakan adat Bali. Hal tersebut dikonfirmasi oleh klien Banjar Dinas Aseman Kawan Igede Hardi Raharja. Lebih lanjut, ia menjelaskan konsep pernikahan di Bali dan di Jakarta akan berbeda. Prosesi adat nikah dimulai dengan mepamit. Prosesi dilanjutkan dengan madar maswaka baru, kemudian resepsi. Dikatakan Igede Hardi, resepsi dilakukan di hari yang sama hingga malam hari. Sementara itu soal persiapan pernikahan, Igede Harga berujar, di rumah Mahalini sudah dipasang tenda. Igede Hardi memaparkan acara pernikahan Mahalini dan Rizky Febian digelar pada tanggal 5 Mei 2024. Lebih lanjut, Igede Hardi mengungkapkan bahwa Iki dan Mahalini selanjutnya akan melangsungkan ijab kabul di Jakarta. Acara ijab kabul pun akan digelar tanggal 8 Mei 2024.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.